antusias dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Bernostalgia dengan mainan pasaran dari gerabah. Minuman tradisional gaya generasi milenial. Salam bermisa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Beranda kembali hadir menyajikan informasi berita yang telah kami rangkum untuk menemani Anda di sore hari. Bersama saya Antonia Rosita, inilah Beranda, berita untuk Anda. Meski sedikit terlambat, saya ucapkan untuk bangsa Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salam merdeka! Ada banyak cara dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan cara memasang bendera sebagai simbolis kemerdekaan. Seperti Asim Sulistyo warga Klaten yang setiap tahunnya memasang bendera sebanyak usia kemerdekaan. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tidak lagi seperti tahun lalu. Namun, semangat nasionalisme Asim Sulistyo warga desa Krakitan, Bayat, Kabupaten Klaten ini tidak berubah. Asim tetap memasang bendera sebagai simbolis lambang kemerdekaan Indonesia. Makna kemerdekaan adalah bahwa Indonesia itu berbagai suku bangsa dan ras. Maka dalam kemerdekaan ini disimboliskan dengan memasang bendera sebagai persatuan dan kesatuan. Bahwa Indonesia hanya satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan setelah kemerdekaan itu. Tak main-main, semangat nasionalisme Asim membuat dirinya memasang bendera di depan rumahnya sejumlah dengan usia kemerdekaan Indonesia, yakni sebanyak 75 bendera merah putih. Puluhan bendera tersebut terdiri dari 67 bendera kecil dan 8 bendera besar yang merupakan simbol dari bulan kemerdekaan. Tradisi unik pemasangan bendera ini awalnya dilakukan oleh sang ayahnya dan diteruskan oleh Asim sejak ayahnya meninggal dunia. Tradisi memasang bendera ini dimulai sejak bapak saya untuk menanamkan sikap nasionalisme, menunjukkan sikap bahwa bapak saya adalah seorang patriotisme dan nasionalisme. Waktu itu daerah sini adalah basis komunis. Nah, keluarga bapak saya, kakak itu berjuang di jalur agama. Maka selalu mempertahankan dengan bendera merah putih sebagai lambang negara. Tujuan memasang bendera pertama adalah untuk mempertahankan tradisi bapak saya yang setiap tahun bertambah satu sesuai dengan usia kemerdekaan. Yang kedua, memotivasi kepada masyarakat agar terinspirasi ikut memasang bendera sebagai simbolis ikut merayakan kemerdekaan. Yang ketiga adalah edukasi kepada generasi muda agar tidak luntur dalam mengisi kemerdekaan. Maka di sini biasanya pasang bendera itu mengajak anak-anak kecil sebagai edukasi untuk kecintaan kepada bangsa dan negara dengan belajar memasang bendera. Langkah Asim dan keluarganya membuat masyarakat setempat salut akan sikap yang dilakukan dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Saya salut sekali dengan Pak Asim karena beliau antusias sekali dalam menyambut kemerdekaan dengan memasang bendera sesuai dengan usia kemerdekaan. Antonia Rosita melaporkan dari Klaten. Buat Anda generasi 90-an yang ingin bernostalgia dengan mainan tradisional dari tanah liat tempo dulu, desa ini cocok banget deh buat kalian yang ingin bernostalgia. Penasaran? Berikut liputannya.
Buat kalian generasi 90-an, ingatkah dengan mainan gerabah ini? Mainan pasaran dari gerabah ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian generasi 90-an. Karena melalui mainan ini, kita dapat dengan mudah bersosialisasi bersama kerabat. Buat kalian yang ingin bernostalgia dengan mainan ini, atau ingin memperkenalkan mainan ini ke adik-adik kalian, bisa banget kalian jumpai mainan ini di Desa Keramik Pager Jurang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari julukannya, desa ini memang menjadi pusat penghasil keramik berkualitas bagus. Salah satunya yaitu mainan pasaran hasil karya Ibu Warsini, seorang pengrajin gerabah sejak tahun 2014. Saya bukan asli dari sini, suami ibu yang asli dari sini. Dari kita belajar pertama dari penghalusan itu kita buruh, Mbak. Kita buruh di tetangga sini, jadi buruh penghalusan dulu. Terus setelah kita terampil, baru kita 2014 kita berdiri sendiri dengan modal seadanya. Kalau pas pandemi ya waktu belum new normal itu kita nggak bisa jual sama sekali ya, karena sama pintu ditutup. Kita bisanya cuma stok aja. Jadi setelah new normal kita langsung laris gitu, langsung habis. Makanya ini pesanannya banyak. Terkadang kita kegiatan dari desa pun di pending dulu ya, di pending. Jadi kita bisa terus produksi. Mainan tradisional buatan Ibu Warsini ini hanya dibanderol dengan harga 12.000 per paketnya yang sudah berisi beraneka macam peralatan masak. Jadi kita buat satu paket untuk memperkenalkan pada anak-anak gitu. Jadi oh iya, nanti dari kampung itu kan ada garan, ada wajan, ada kendi gitu loh produknya. Jadi nanti kita lengkapi. Jadi ada layar, ada ulang-ulang, ada cangkir gitu, satu paket. Kita jualnya satu paket. Ya harapannya terus produksi, terus maju, harganya meningkat gitu, untuk kesejahteraan para pengrajin juga. Ketika kalian berkunjung ke daerah Bayak, mampirlah ke Desa Pager Jurang untuk membeli kerajinan tanah liat hasil karya warga setempat. Karena dengan membeli kerajinan tanah liat ini, generasi muda sudah turut melestarikan budaya dan juga membantu kesejahteraan para pengrajin tanah liat. Antonia Rosita melaporkan dari Klaten. Dalam pengemasan yang kekinian, salah satu pemuda Klaten mampu menyajikan minuman tradisional dalam bentuk berbeda. Hal ini menjadikan inovasinya dalam mencari peluang di masa pandemi COVID-19. Ayo, siapa yang suka dawet? Dawet merupakan minuman tradisional favorit masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Zaman dahulu, dawet memiliki ciri khas, rasa gurihnya santan dan manisnya air gula, serta disajikan dengan batok kelapa. Jangan salah dulu. Sekarang, dawet yang dikenal sebagai minuman tradisional Pulau Jawa ini dapat mengikuti perkembangan zaman loh. Sebagai contohnya, es dawet kekinian buatan Andika warga Klaten, Jawa Tengah ini. Saya mencoba inovasi yang baru dan beda. Kan ini di Klaten cuma juga baru satu. Jadi kenapa sih nggak berani beda? Kenapa harus sama? Kalau berani beda itu bisa, siapa tahu bisa lebih baik gitu. Kita gabungin sih cara dawet dengan rasa yang dahulu. Kita coba mix dengan topping-topping yang baru, yang ngikut zaman lah, yang disukai banyak anak muda, biar anak muda tahu sih dawet itu nggak cuman minuman biasa tradisional, tapi dawet juga bisa dibikin minuman yang menarik, yang enak dengan variagam topping yang banyak gitu. Untuk pengemasan kita juga mengikuti perkembangan zaman sekarang sih, kita juga pakai cup. Terus untuk topping kita juga bervarian, nggak cuman dawet biasa, kita juga dawet yang modern lah istilahnya. Kita juga toppingnya bervariagam kayak Oreo, nangka kayak gitu. Jadi ya toppingnya yang mengikuti zaman sekarang itu.
Mulai tanggal 2 Agustus 2020 kemarin, Dendawat Klaten resmi dibuka di Srago, Mojayan, Kabupaten Klaten. Pemilihan nama Dendawat ini berasal dari dua suku kata, yaitu Raden dan Dawet. Dendawet itu kan gabungan dari dua kata, Raden dan Dawet. Kalau kita tarik dari zaman dahulu, dawet itu kan minuman para bangsawan ya. Makanya dari itu kita ngambil nama Raden Dawet gitu. Artinya minuman para bangsawan. Dan dawet buatan Andika ini memiliki varian topping loh. Minuman tradisional gaya milenial ini hanya dibanderol dengan harga Rp9.000 sampai Rp13.000 saja. Dan kabar baiknya, setiap hari Jumat, khusus 5 pembeli pertama cukup membayar dengan doa saja. Tak hanya produknya saja yang dikemas dengan gaya milenial, desain ruangannya pun juga mengikuti zaman sekarang loh. Buat kalian yang ingin mencicipi minuman tradisional dengan gaya milenial ini, Dendawat Klaten dibuka setiap hari pukul 10 pagi hingga 7 malam. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Antonia Rosita melaporkan dari Klaten. Sekian berada pada hari ini, saya Antonia Rosita pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.